Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap-Mu kembali. Kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas kekuatan, ketabahan, kesehatan, dan kasih-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 43 sampai 46. Saya akan membacakannya untuk kita. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah kasih mengalahkan permusuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pertengkaran, pertikaian, perpecahan, dendam, dan iri hati adalah akibat keegoisan dalam kehidupan manusia yang tidak mempunyai hati untuk mengasihi. Ini terjadi di kalangan keluarga besar, organisasi, dan di gereja-gereja. Penyakit manusia ini sering dilanda oleh anak-anak Tuhan yang mementingkan sebuah nama, kepentingan, dan perselisihan antar satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara masalah kasih, kita yang dulu adalah seteru Allah, yang telah melawan Allah karena keegoisan, apalagi motivasi ingin seperti Allah. Akibatnya manusia menghancurkan sendiri hubungannya dengan Allah, sehingga antara Allah dengan manusia yang berdosa menjadi lawan dan seteru. Siapakah yang bisa menyelamatkan kita dari belenggu dosa, sehingga Allah mengasihi kita sendiri? Di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 15. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara-saudari, syukur kepada Allah yang tidak membalas dosa-dosa kita. Bahkan dengan kasih-Nya, Dia merelakan anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk mendamaikan kita, dan yang lebih ngeri, dosa kita dilimpahkan kepada anaknya agar kita memperoleh kasih-Nya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita mengasihi sesama kita dan musuh kita? Karena Allah sendiri telah melakukan kasih kepada kita yang menjadi seterunya. Kasih Allah adalah dasar orang Kristen mengasihi sesamanya dan musuhnya. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Itulah sebabnya di nats firman Tuhan yang kita baca di atas, Yesus memerintahkan kita untuk berbuat kasih. Di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa yang menjadi harapan Yesus bagi kita ketika kita mengasihi musuh kita? Yaitu jelas, karena kita beda dengan anak-anak dunia, sebab kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Matius pasal 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah
kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan selanjutnya, karena Tuhan membalas kebaikan kita, di dalam Amsal pasal 25 ayat 21-22, jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Saudara-saudari, mengasihi sesama adalah sudah merupakan perintah daripada Yesus, dan di sana sudah terkandung keseluruhan hukum Taurat. Di dalam Matius pasal 22 ayat 36-40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari, belajarlah mengasihi, karena Allah telah duluan mengasihi kita. Dan Anda harus mengasihi sesama dan musuhmu, karena kasih Allah adalah dasar untuk melakukan dan menyatakan kasih kepada sesama kita dan kepada musuh kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa, betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami mengasihi sesama kami, dan begitu juga musuh kami sekalipun. Terima kasih firman-Mu ini Bapa. Pada kesempatan ini kami juga memohon pemeliharaan Tuhan untuk kami, seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Berkatilah hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang berjuang mendambakan kesembuhan dari sakit penyakit, yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan, yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi dan segala pergumulan hidup lainnya. Kami memohon campur tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.